ketepatan waktu pembayaran dan penyetoran pajak itu mungkin sering banget ya Pak ya. Maksudnya kita orang awam aja, maksudnya kita sebagai orang awam aja kadang lupa nih tanggal ulang tahun istri, tanggal ulang tahun suami, apalagi tanggal pembayaran pajak. Itu gimana tuh Pak? Nah itu terkadang wajib pajak itu lupa ya biasanya kalau misalnya itu, apalagi untuk misalkan wajib pajak yang pelaporannya itu hanya setahun sekali. Nah itu yang paling sering lupa kan? Iya betul. Jadi biasa sih kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan pagi beli madu. Kembali lagi di Potex Seberdu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardina Nuresa selaku moderator. Untuk hari ini tema kita adalah pengawasan. Jadi apa itu pengawasan dan bagaimana ruang lingkup salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pajak ini akan dibahas di Potex kali ini. Oleh karena itu, narasumber yang sangat menguasai tema pengawasan sudah hadir di sini, yaitu adalah Bapak Anang Tribrata sebagai Kepala Seksi Pengawasan 5 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2. Halo Pak Anang. Halo Sasa. Dan Mas Yoga Wihartanto selaku Akun Representatif Seksi Pengawasan 4. Halo Mas Yoga. Halo Mbak Sasa. Baik, sebelumnya mungkin saya akan memberikan intro sedikit mengenai pengawasan. Pengawasan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak selain menghimpun penerimaan pajak. Tujuannya adalah mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan, serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak secara optimal. Jadi ada banyak nih ruang lingkup dalam pengawasan, tetapi dalam acara Potex kali ini kita hanya akan membahas tentang pelaksanaan pengawasan wajib pajak yang meliputi penelitian kepatuhan formal, kepatuhan material, dan permintaan penjelasan atas data atau keterangan, serta kunjungan kepada wajib pajak. Baik, langsung saja kita ke topik, yaitu apa sih Pak sebenarnya tuh kepatuhan formal? Kepatuhan formal ya. Kepatuhan formal itu yang pertama, jadi penelitian kepatuhan dilaksanakan oleh pegawai KPP yang bersangkutan, yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi wajib pajak yang diadministrasikan di KPP yang bersangkutan juga. Jadi tentunya dia ini dilaksanakan oleh pegawai yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan, yaitu antara lain salah satunya yaitu AR, Akun Representatif di KPP yang bersangkutan itu. Yang kedua, penelitian kepatuhan yang dilaksanakan saat suatu kewajiban atau tertentu formal perpajakan yang seharusnya akan, sedang, dan dipenuhi oleh wajib pajak. Ya, itu yang kedua. Ketiga, penelitian kepatuhan formal terdiri kegiatan validasi atau analisa atas data dan atau informasi terhadap pemenuhan kewajiban tertentu. Kewajiban atau tertentu formal ini seperti wajib pajak melakukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah itu kita akan melakukan penelitian. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin ketepatan waktu dalam pembayaran dan penyetoran. Ketepatan waktu dalam pelaporan SPT. Nah itu AR akan meneliti kewajiban pajak, kewajiban wajib pajak tersebut. Mungkin itu diantaranya. Mungkin banyak lagi ini apa namanya yang harus diawasi oleh AR tersebut. Mungkin salah satu diantaranya. Ya. Jadi untuk ketepatan waktu pembayaran dan penyetoran pajak itu mungkin sering banget ya Pak ya. Maksudnya kita orang awam aja, maksudnya kita sebagai orang awam aja kadang
lupa nih tanggal ulang tahun istri, tanggal ulang tahun suami, apalagi tanggal pembayaran pajak. Itu gimana tuh Pak? Ada konsekuensinya nggak sih kalau untuk terlambatnya pelaporan atau penyetoran? Iya, betul. Karena wajib pajak itu udah sukarela mendaftar sebagai wajib pajak, tentunya segala sesuatunya kita juga sistemnya self assessment, makanya ada ketentuan-ketentuan kalau memang pelaporan atau pembayaran itu kurang atau pelaporan itu terlambat dan bahkan tidak melaporkan, itu akan dikenakan sanksi STP. STP itu berupa surat tagihan pajak. Namun surat tagihan pajak itu wajib pajak pun Direktorat Jenderal Pajak tidak semena-mena. Kita ada ketentuannya, diberikan waktu kita terbitkan dulu surat teguran. Surat teguran itu maksudnya supaya wajib pajak biar melakukan pelaporan sebentar, walaupun dalam waktu tenggang udah keterlambatan. Nah, setelah surat teguran itu tidak ditanggapi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perundang-undangan, itu akan kita terbitkan STP. STP itu bisa berupa denda, bisa berupa bunga, ditambah dengan pokok pajaknya. Gitu. Dan tentunya ada peraturan-peraturan di dalam ketentuan KUP itu, ada lagi macam-macamnya sesuai dengan pasal-pasalnya. Mungkin itu aja. Mungkin saya tanya ke Mas Yoga nih. Kira-kira banyak nggak sih Mas wajib pajak yang terlambat atau kayak penyetorannya terlambat atau pelaporan terlambat, itu dari Mas Yoga sebagai akun representatif itu gimana nih ke wajib pajak? Nah itu terkadang wajib pajak itu lupa ya biasanya kalau misalnya itu, apalagi untuk misalkan wajib pajak yang pelaporannya itu hanya setahun sekali. Nah itu yang paling sering lupa kan. Iya betul. Jadi biasa sih kalau di kita itu selalu mengingatkan kembali ya kepada wajib pajak, kewajiban pelaporannya itu untuk misalkan wajib pajak pribadi gitu, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah itu dia harus, biasanya kita ingatkan ke wajib pajak nih, sama kayak misalkan tadi kalau ulang tahun istri nih atau anniversary-nya nih, lupa bahaya kan? Bahaya. Sama nih kayak gini. Jadi biasanya kalau misalkan wajib pajak kan ulang tahun istri, anniversary itu dicatat tuh di handphone. Nah biasanya juga kalau misalkan untuk pajak, kita saranin juga nih ke wajib pajak nih, untuk tanggal pelaporan, tanggal pembayaran lebih baik reminder di HP, biar nggak lupa. Karena kan setahun sekali nih, jadi kadang ya itu yang bisa bikin lupa. Berarti kawan pajak semua harus reminder nih, di tanggalan atau di kalender tuh tetap harus ada, ini tanggal ini harus pembayaran, ini harus pelaporan. Iya, betul sekali Mbak Caca. Kena denda mungkin ya. Betul sekali. Kemudian mungkin selain penelitian formal, ada lagi yaitu penelitian material nih Mas Yoga. Penelitian material itu sebenarnya gimana sih Mas? Jadi penelitian material itu yaitu validasi dan analisis atas data dan atau keterangan yang akan mengakibatkan suatu kesimpulan atau suatu tindak lanjut. Penelitian material itu tidak dapat dilakukan oleh seluruh pegawai. Jadi hanya pegawai di KPP yang memiliki fungsi pengawasan atau tim pengawasan terhadap wajib pajak. Berarti penelitian material itu lebih kompleks istilahnya ya, dibanding formal. Kalau formal mungkin cuma kayak kurang ini, kurang itu, kurang ini. Kalau material itu lebih kayak penghitungannya atau dia sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan atau enggak gitu ya Mas? Ya betul Sasa. Terus nih kalau misalnya di saat penelitian itu ternyata ada data atau keterangan yang tidak sesuai, itu tindak lanjutnya gimana nih? Oke, jadi di KPP itu kita itu menerbitkan SP2DK atau itu kepanjangannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan. Jadi nanti AR akan membuat konsep suratnya, kemudian yang berwenang untuk menerbitkan itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Jadi nanti Kepala Kantor Pelayanan Pajak itu menerbitkan melalui sistem informasi pengawasan. Lalu kemudian ditandatangani secara elektronik. Seperti itu, Mbak. Berarti untuk suratnya itu resmi ya? Iya, betul sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak dapat surat resmi itu, udah pasti nih dari kantor pajak dan sudah ditandatangani KPP, berarti itu memang dari Direktorat Jenderal Pajak gitu ya? Iya, betul sekali. Nah,
Terus gimana nih kalau WP udah dapat nih SP2DK atau suratnya itu tuh apa yang kita lakukan? Maksudnya apakah kita abaikan aja atau yaudah deh nanti aja deh dibalasnya atau gimana sih Mas? Nah ya, jadi kalau misalkan wajib pajak menerima SP2DK dari kantor pelayanan pajak, itu jangan dibiarin ya atau didiemin. Jadi di SP2DK itu juga kan tercantum ada nomor telepon kantor pelayanan pajak dan nomor telepon akun representatif. Jadi kalau misalkan wajib pajak bingung atas surat tersebut, bisa menanyakan terlebih dahulu. Ataupun misalkan wajib pajak sudah mengetahui isi dari surat SP2DK tersebut, itu bisa ditindaklanjuti dengan yang pertama itu dengan tatap muka langsung, yaitu bisa wajib pajak datang ke KPP terdaftarnya, atau bisa juga mungkin nanti akun representatif yang akan melakukan visit terhadap wajib pajak, atau dengan kemajuan zaman seperti sekarang, itu bisa juga dilakukan dengan cara video call. Jadi tatap mukanya secara online, misalkan wajib pajaknya sibuk nih, tidak bisa datang, atau misalkan lebih tidak bisa ya, didatengin, nah iya, itu bisa dengan video call. Lebih fleksibel mungkin sekarang. Ataupun yang terakhir itu bisa dikirim melalui surat. Itu nanti bisa dikirim melalui pos, jasa kurir seperti itu. Jadi sebenarnya kemudahan untuk membalas SP2DK itu banyak banget. Iya, betul sekali Mbak. Jadi teknologinya udah canggih istilahnya gitu ya. Betul. Jadi awal pajak kalau misalnya dapat SP2DK juga nggak harus bingung harus ke kantor pajak atau seperti apa. Itu ada beberapa opsi yang diberikan tadi seperti yang Mas Yoga katakan, kalau misalnya kita bisa WhatsApp, kita bisa video call bahkan untuk menjawab surat dari kantor pajak itu atau SP2DK. Kemudian itu berarti kalau setelah misalnya nih suratnya nggak ditanggapi, itu gimana sih Pak Anang? Kalau misalnya kita dapat suratnya, udahlah biarin aja gitu. Nah, atas SP2DK yang tidak ditanggapi oleh wajib pajak itu, kita AR nih khususnya yang ditugaskan untuk mengawasi punya kewajiban untuk melakukan visit. Melakukan visit itu bertujuan banyak macamnya ya Mbak. Salah satunya memvalidasi alamat wajib pajak itu benar atau tidak tinggal di tempat yang terdaftar oleh di dalam master file master wajib pajak. Nah, dalam hal wajib pajak AR itu melakukan visit itu bisa melaksanakan penelitian pemenuhan kewajiban formalnya terkait kewajiban perpajakan. Ya, jadi bisa sekaligus untuk melakukan pemenuhan kewajiban formalnya. Yang kedua bisa AR itu melakukan pembinaan kalau wajib pajak itu memang tidak memahami perpajakan. Nah, itu bisa melakukan pembinaan, jadi menjelaskan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga mungkin bisa juga kita kalau wajib pajak itu minta penjelasan terkait aplikasi yang sekarang kan Direktur Jenderal Pajak itu punya aplikasi yang bisa diakses oleh wajib pajak untuk seperti melaporkan SPT tahunan. Nah, itu AR bisa melakukan BIMTEK, bimbingan teknis langsung gitu loh. Nah, itu diantaranya seperti itu. Berarti kalau misalnya SP2DK dari kantor pajak tidak ditanggapi, nanti biasanya AR akan ke lokasi wajib pajak tersebut ya. Ketika ke lokasi wajib pajak tersebut, dari situ nanti kawan pajak juga masih bisa konsultasi, bisa menanyakan tentang SP2DK-nya itu sendiri. Tapi mungkin lebih baik tetap langsung nanggepin ya. Iya, betul sekali Mbak. Maksudnya kalau misalnya nanti kita dapat SP2DK, ntar aja deh biar airnya kesini. Enggak juga ya sebenarnya ya. Modus itu. Modus ya Pak ya, modus ya. Modus biar airnya ketemu airnya aja deh sini gitu ya. Tapi lebih baik memang harus menanggapi secara langsung biar mungkin biar nggak tertunda-tunda kali ya untuk perpajakannya, untuk kedepannya biar perpajakannya lebih teratur gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Betul saja. Ternyata banyak banget nih Pak ilmu yang saya dapat hari ini. Bahkan teman-teman atau kawan-kawan pajak ini juga yang menonton ini pasti mendapatkan ilmu yang sangat banyak terkait khususnya terkait pengawasan.
Jadi untuk para kawan pajak, jangan segan untuk berkomunikasi dengan para AR. Karena kita mengirim surat itu bukan untuk menakuti ya, itu bukan suatu hal yang menakutkan. Betul. Terkadang kan ada hal-hal yang memang harus diklarifikasi atau harus dikonfirmasi kepada wajib pajak karena terkait sistem perpajakan kita adalah self assessment. Jadi dengan kita mengirim surat, harapannya wajib pajak memberikan konfirmasi agar perpajakannya juga lebih teratur atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Anang dan Mas Yoga. Sama-sama Sasa. Atas informasi yang diberikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, saya tutup podcast hari ini. Dari Cikini ke Gondang Dia, sekian untuk hari ini. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.